Meriani ya, Mbak Neni, Mbak Nur ya, siap Mbak Sundari ya, Mbak Putri. Oke, teman-teman boleh bertanya sambil aku coba jawab. Semoga jadi insight juga buat teman-teman yang lain. Ketika teman-teman bertanya, nah menjadi insight dan masukan juga buat teman-teman yang lainnya. Aku menunggumu Uzazah. Iya kah? Baru telah 15 menit. Duh, runtuh DM guys, runtuh chatku ya. Siap ya. Oke, gimana kalau hilang 7 hari? Nauzubillah ya. Oke, apakah zikir? Oke, boleh kita mulai bismillah ya. Kita mulai bismillah ya, teman-teman ya. Runtuh chat ya. Oke, siap ya, aman ya. Tadi akun afiliator nggak bisa nge-live, tapi yang murni itu bisa nge-live. Yang murni ya, yang tidak afiliator akunnya bisa nge-live ya. Oke, siap ya, teman-teman ya. Runtuh ya, Mbak Vina, siap Mbak Dila. Aku sambil jawab boleh ya teman-teman ya. Oke, bolehkah mengirim istighfar untuk almarhum suami? Nah gini Mbak, istighfar itu nggak bisa untuk orang lain, karena istighfar itu untuk diri kita sendiri, kecuali kalau Mbak ahli seperti berdoa Allahumma firli walaha atau Allahumma firli walahum. Jadi untuk almarhum suami itu bukan istighfar ya Mbak, tapi kirimkan al-fatihah buat dia, kirimkan sholawat buat dia ya, kemudian mengirimkan bacaan Al-Quran buat dia, kemudian mengirimkan sholawat buat dia, itu bisa ya. Siap Mbak Noni ya. Jadi seperti itu. Kalau istighfar nggak bisa sih, kurang dia, kurang pas dia. Nemu uang di area pesawahan lalu disedekahkan, sedekahkan aja Mbak biar kita nggak kena pertanggungjawaban. Siap Oma Hani. Hari apa puasa Daud? Oh, hari apa puasa Daud? Hari puasa Daud tuh sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak ada hari apa-apanya. Pokoknya sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, kayak gitu Mbak ya. Oke okay, ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Izin bertanya, kalau darah ikan najis nggak makfu ya, najis yang dimaafkan ya, tapi dibersihkanlah ya. Apa boleh sholat saat ruku sujud nggak pakai bismillah? Nggak masalah ya. Bahkan bacaan ruku dan sujud itu bisa kok dibaca cuma 1 kali aja. Menurut Imam Syafi'i sih bisa bacaan ruku dan sujud itu 1 kali aja. Tapi menurut Imam Hanafi minimal 3 kali ya teman-teman ya. Ustazah, siap dong Bu Wiwi, mantap ya. Kalau keputihan najis, jadi kalau teman-teman yang keputihan itu harus ngambil wudhunya, harus cebok dulu ya, bersihkan dulu apanya ya, pokoknya bersihkan aja dulu, lalu kemudian teman-teman jangan pakai celana itu lagi ya. Oke, sebentar ya. Oke, hadrohan gak ada masalah ya. Kalau mau ruku nggak ngangkat tangan, gimana hukumnya? Nah ini nih, yang wajib untuk ngangkat tangan cuman takbir pertama saja. Ya, yang wajib untuk ngangkat tangan cuman takbir pertama saja. Ya, setelah pasang niat Allahu Akbar, itu yang wajib. Selebihnya sunnah. Ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu sunnah aja ngangkat tangannya, jadi tidak wajib. Makanya kadang-kadang kita suka bingung ya, kok ada orang yang pakai ngangkat tangan, ada yang enggak, itu cuma macam sunnah saja ya. Ustazah rajin sedekah tapi enggak pernah sholat, ibadahnya diterima enggak? Sedekahnya diterima, tidak sholatnya berdosa, tapi hukum meninggalkan sholat lebih besar daripada banyaknya sedekah ya. Ustazah, puasa dapat 1 hari yaumul bid cukup, nggak usah dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan dia mesti 3 hari berturut-turut Mbak ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, nah dari Malaysia Bun, siap Mbak Kudevi, Masya Allah ya. Oke, Ustazah, wajar nggak sih puasa badannya panas dingin? Nggak wajar ya. Coba diperhatikan minumnya sebelum bersahur, makannya sebelum bersahur ya. Atau wajar kalau belum terbiasa. Kalau udah lama berpuasa, setiap berpuasa panas dingin, kurang wajar. Berarti ada yang problem dalam biologisnya. Segera diselesaikan ya Mbak. Doa melembutkan hati orang. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Bayar hutang puasa 4 hari berturut-turut boleh, 10 hari pun boleh.
Ustazah, sholat pakai daster di rumah. Yang penting tidak bernajis dan kemudian benar-benar mukenanya ketutup banget ya. Ketutup banget. Memang sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian yang paling menghadap Allah ya. Cuma kalau teman-teman terburu-buru boleh aja ya. Ustazah, sholat kening gak nyentuh sejadah, kalau duduk nggak apa-apa. Memang kalau duduk nggak nyentuh sejadah, gimana ceritanya duduk nyentuh sejadah? Nggak apa-apa, sholat duduk itu nggak apa-apa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ila jam. Baju kena terasi nggak apa-apa, tapi nggak boleh dibawa ke masjid karena dia berbau ya. Apakah bulu kucing rontok di sejadah najis? Bulu kucing tidak najis ya. Yang najis itu adalah pi dan pupnya ya. Ustazah, Mbak Farida ini apa pertanyaannya nih? Maksudnya gimana? Ustazah, saya ngutang barang kredit tapi saya nggak bisa bayar, lalu barangnya diambil lagi tapi uangnya nggak dikembalikan. Itu masalahnya. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh, Mbak. Nah itulah tuh kredit yang nggak boleh. Jadi konsep hutang piutang itu meringankan beban, guys. Ada orang mau beli panci nggak sanggup, dia harganya 100.000, kita kasih kredit 20.000. Panci 100.000 ya guys, kemahalan ya. Pura-puranya bener aja lah guys, nggak tahu pula aku harga panci. Pokoknya panci harganya 100.000. Terus orang bayar 20.000, 5 kali bayar, nggak sanggup bayar, pancinya kita ambil. Terus uang yang udah dikembalikannya yang dikasihnya tidak kita kembalikan. Itulah dia riba guys. Itulah riba guys. Itulah yang riba itu. Sama kayak bank. Sudahlah kita pinjam uang si bank tadi. Terus si bank tadi kalau kita telat dia kena denda kita. Terus kita kasih dia bunga. Dia kasih kita bunga. Terus kalau kita nggak sanggup bayar, motor kita ditarik. Lalu kemudian uang yang udah kita setor tidak dikembalikan. Itulah yang riba. Itu yang nggak boleh itu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke. Ustazah, belum bayar fidyah udah bertahun-tahun. Gimana bayarnya? Bayar aja 1,4 kg beras per harinya. Siap Taiwan ya. 1,4 kg beras per harinya ya. Kali berapa banyak puasa yang tinggalkan. Hari ini saya puasa kodo. Boleh nggak masalah. Oke, aman ya. Siap Mbak Siti Rufia. Ustazah mau mandi junub keluar darah haid, ya udah abaikan, mandi aja seperti biasa ya. Ustazah, perempuan ngentut di depan apakah batal sholat kalau benar-benar keluar angin dari 2 lubang atau di antara keduanya, berarti 3 lubang kan? 3 kan guys lubangnya kan guys. Nah pokoknya keluar di antara 3 lubang itu batal ya. Ustazah, di hari Jumat ada doa mustajab itu jam berapa? Sepanjang waktu Jumat, dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Nah sepanjang waktu Jumat itu doa kita mustajab. Fidyah diganti uang boleh ya Zah? Tidak aku saranin sih, karena dalam dalil Al-Qur'annya fafidyatun ta'amu miskin. To'am, kalau bisa bentuknya makanan, semacam beras kayak gitu ya. Nah, tapi Imam Hanafi mengatakan boleh pakai uang ya. Cuma kalau bisa pakai beras ya, karena mengacu pada dalilnya. Ustazah, aman ya. Aman ya guys. Ustazah, udah habis. Udah ada parfum belum? Parfumnya udah habis. Ready-nya cuma 3 hari. Stoknya cuma 2.000, habis lah. Stoknya nggak sampai 2.000 lah. Nggak sepet tuh habisnya ya. Parfum udah habis, nanti kita tunggu lagi ya. Ustazah, sebentar ya. Dulu waktu menyusui terbang dia guys, sebentar ya, pelan-pelan ya guys. Ustazah, cara bayar utang sama orang yang sudah meninggal gimana? Pertama, cari ahli warisnya ya. Yang kedua, kalau tidak ada ahli warisnya, maka teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini dengan sedekah ini misalnya lunaslah hutang saya kepada si fulan, kayak gitu caranya ya. Ustazah, boleh Mbak ya, Raja Ratu rambutan. Ustazah, gimana berapa kilo fidyah sehari? Ada yang bilang 7 on, ada yang bilang 1,4 kilo atau 2 mud ya. Jadi 1 mud atau 2 mud, 7 on atau 7 on atau semacam
1,4 kilogram beras ya. Ustazah, sama-sama cara takbir dari sujud berdiri ke rokaat 2 dan 3. Dulukan lututnya, baru tangannya ya. Dulukan lututnya, baru tangannya ya, teman-teman ya. Ustazah, hari ini tidak puasa Yaumul Bid plus Senin dan Kamis. Itu gimana, Zah? Nggak apa-apa, kan namanya sunnah dan nggak wajib kan. Ustazah, saya punya cincin bertuliskan ayat kursi. Nggak boleh dipakai ke kamar mandi. Boleh dipakai, biasakan sebelum ke kamar mandi dilepas ya. Ngaji sendiri gak ada gurunya boleh nggak? Belajar ngaji sendiri dengan Quran Latin boleh. Tapi kita perlu memvalidasi bacaan Al-Quran kita dengan guru. Entah sekali sebulan ketemu orang yang pandai baca Quran, minta simak. Entah sekali seminggu minta simak dalam proses belajar. Tapi nanti kalau udah selesai belajar udah aman ya. Ustazah, sebentar ya, membantu orang kurang ikhlas, nggak usah dibantu. Qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha azab. Nggak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi nggak ridha. Oke, gitu ya. Siap Mbak Mulyati, thank you ya. Oke, Ustazah, oke, buat cerpen atau novel itu boleh nggak? Karena dia cuma imajinasi. Boleh, karena secara nyata di dalam buku itu jelas itu dikatakan fiktif. Udah diakui bahwa ini adalah karangan fiksi ya, dia fiktif. Jadi tidak ada masalah ya Mbak. Ustazah, sholat sambil merem makruh. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Kalau tutup mata, tutup bibir dalam sholat itu makruh. Ya, makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ya, ditinggalkan jauh lebih baik. Oke, gitu ya. Jadi kalau bisa sholat itu buka mata, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Ustazah, siap, enak ya parfumnya ya, ditunggulah. Itu parfum Dubai soalnya lama nyampenya, lagi jauh guys dari Dubai. Ustazah, kalau sholat rambut nggak boleh dikuncir, benerkah? Benerkah sholat rambut nggak boleh dikuncir? Itu dalil untuk laki-laki. Ya Bunda Eki, halo. Ya, itu dalil untuk laki-laki. Kalau untuk wanita sangat dianjurkan menguncirnya ya. Ustazah, orang kontrak rumah 1 tahun 5 juta, kemudian gak ada uang dikembalikan gak? Kemudian gak ada uang dikembalikan gak? Kemudian coba pertanyaannya dibantu ya aku ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat sehabis sholat Jumat. Sholat apa Ustazah? Apa? Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, bolehkah waktu asar mengqadha sholat selagi masih ada waktu asarnya? Itu pun kalau ingat jumlahnya ya. Oke, cerita imajinasi itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kan Zah? Ya enggak. Secara sadar kita tahu itu cuma imajinasi, dia karya seni. Ya, secara sadar kita kan buat bahwa itu tuh fiksi, itu novel. Kita kan tahu Kak, kalau dia kisah nyata kan biasanya ada logo terinspirasi dari kisah nyata. Nggak apa-apa, lanjutkanlah. Ya, itu mantap itu. Ketika sujud mukena menutup telapak tangan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita itu sujud itu keningnya tidak nyentuh sejadah, itu yang nggak boleh. Kening yang tidak menyentuh sejadah itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya tangan masih bisa ya. Oke, Ustazah, apakah berwudu harus dibiarkan sampai mengering? Nah, jadi gini Mbak, gini ya. Oke, gini. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudu itu mengering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita. Jadi tidak semua perbuatan Rasulullah itu menjadi sunnah bagi kita. Saya ambil sebuah contoh. Rasulullah itu makan 3 jari karena makan beliau pakai gandum dan kurma. Apakah kita harus makan 3 jari? Tentu tidak. Ya, sama dengan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu kalau makan kadang-kadang kakinya diangkat sebelah karena takut diperangi, persiapan untuk berperang. Tetapi tidak menjadi sunnah bagi kita. Ya, sama dengan Rasulullah itu selalu membiarkan air wudu menetap daripada di wajahnya dan kering dengan sendirinya. Tapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita. Tapi kalau ada yang mau mirip-mirip kayak Rasulullah, boleh. Oke, ya, makan bubur ayam 3 jari gimana ceritanya? Ustazah, sebentar ya. Kapan kita membaca Al-Fatihah saat menjadi makmum? Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik tuh foto aku di pojok kiri atas tuh. Ya, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini.
Walaupun beberapa hari ini banyak kendala ya guys. Ini jadi telat mulainya, ndak apa-apa ya. Oke, jadi begini ya teman-teman. Apa Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Jadi sholat berjemaah itu gini. Ketika imamnya baca iftitah, kita baca iftitah. Iya dong, iya dong. Nah, imamnya baca iftitah, kita baca iftitah. Tapi seketika imamnya baca Al-Fatihah, kitanya diam. Ya, seketika imamnya baca Al-Fatihah, kitanya diam. Jadi kitanya nggak boleh baca apa-apa. Kalau Al-Fatihah kita tadi belum selesai, imam baca Al-Fatihah, kita diam aja. Nah, karena kita harus mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Nah, tetapi kalau imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Jadi, kapan kita baca Al-Fatihah saat sholat berjamaah? Saat imam baca ayat pendek. Kayak gitu. Saat imam baca ayat pendek. Kayak gitu. Nah, seketika imamnya ini cepat kali ayat pendeknya, dia langsung ruku, kita ruku aja ikut imam. Walaupun Al-Fatihah kita belum selesai. Ya kan? No, kok kayak gitu? Ya, imam yang menggantinya. Tapi seketika imamnya panjang bacaan ayat pendeknya, kita udah selesai Al-Fatihahnya. Ya udah, kita dengar diam ya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah seorang ibu menjadi imam sholat bagi anak laki-lakinya yang belum balik? Nggak boleh. Ustazah, ada orang minta tolong sama saya, tapi saya ada kegiatan rutin yang nggak bisa ditinggal. Itu gimana Zah? Nggak apa-apa, menolong orang pilihan bukan kewajiban ya. Kita boleh menolak ketika kita nggak bisa membantu dengan kalimat yang santun. Anak perempuan 7 tahun sakit demam, boleh kata tayamum? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, apa boleh mengganti nazar? Tidak. Ustazah, boleh mengganti nazar? Nggak boleh. Nazar itu harus sesuai dengan apa yang kita akadkan kepada Allah. Ustazah, lebih baik mana mukena terusan atau potongan? Boleh aja kedua-duanya, asal auratnya dijaga. Ustazah, oke. Sebentar ya. Riyadh, wah jauh kali di Riyadh mainnya ya, Masya Allah. Ustazah, air wudhu diminum kucing apakah najis? Tidak. Sayyidatina Aisyah pernah berwudhu dengan bencana bekas jilatan kucing. Tapi pakai air lain kan gak masalah. Gimana pun tetap ada bakterinya. Ustazah, apakah setelah sholat sunat untuk melanjutkan sholat fardu harus pindah tempat? Sering ya kita lihat orang pindah-pindah tempat ya guys. Sholat qobliyahnya di sini, sholat fardunya di sini, sholat ba'diyahnya di sini, kayak gitu kan guys. Nah, jadi itu tidak harus, tapi dianjurkan. Kenapa? Supaya kening kita menjadi saksi yang lebih banyak di yaumil akhir nanti. Tapi jangan jauh-jauh guys. Sholat qobliyahnya di dapur, sholat zuhurnya di teras, jangan jauh-jauh kali. Pindahnya 1 jengkal aja. Yang penting tempat sujudnya berubah ya. Oke. Jangan pindah ke rumah tetangga ya guys. Jangan nyebrang pula. Ngapa numpang sholat dulu? Kenapa? Kata Ustazah Nela pindah, repot urusannya. Siap. Ustazah, kalau zikir dalam hati boleh? Boleh, nggak masalah. Zikir tidak dilafazkan, tidak ada masalah ya. Kalau orang perempuan jadi imam sesama perempuan tentu boleh. Sesama perempuan boleh jadi imam ya. Ustazah, nggak dijawab-jawab pertanyaan saya. Ya itulah Ustazah Nela tuh. Nggak mau dia jawab pertanyaan saya. Cuek kali dia. Nanti ku bilangin sama Ustazah Nela. Itulah, masa pertanyaan itu aja nggak dijawab. Bentar aja kok aku ngetik ya. Nanti aku bilangin sama dia mbak. Ditunggu aja mbak ya. Nanti aku bilangin, parah tuh Ustazah Nela, masa pertanyaanku nggak dijawab-jawab ya. Oke, keramaian teman-teman ya. Aku coba cepatkan ya, biar banyak yang terjawab ya. Oke. Ustazah, dulu menyusui waktu bulan Ramadan. Tuh kan, dia cepat terbangnya guys. Dan sudah bayar fidyah. Kalau udah fidyah, udah fidyah ya. Tapi kalau harusnya Mbak kalau bisa ganti dulu. Kalau anak 1, anak 2 ganti aja puasa guys. Jangan cepet-cepet fidyah guys. Ya, udah ya teman-teman kodo aja. Kalau anak 1, anak 2 kan gantinya 330 hari guys. Ya, kecuali kalau punya anak terus lahir anak pertama di bulan Ramadan, namanya Muhammad Ramadan. Baru bulan ke-6, hamil lagi, kayak gitu kan, lahir anak namanya Muhammad Ramadoni, ya. Ramadan selanjutnya namanya Muhammad Ramadona. Ya, itu susah kita itu. Ya, maka bolehlah itu fidyah. Kalau cuma 1-2 anak, ya puasalah ya. Oke ya. Ustazah, apakah boleh pakai pakaian yang terbaik untuk diri sendiri nanti dibilang sombong? Nggak masalah teman-teman. Yang penting pertama, pastikan itu
di bawah pengeluaran. Yang kedua, pastikan zakat udah kita bayar. Pastikan sedekah udah kita bayar. Pastikan kita tidak hanya mengkayakan diri kita, tapi juga peduli dengan orang sekitar. Terus kita pengen beli handphone, kita pengen beli baju, nggak ada masalah. Dan yang paling penting dipakai. Kalau nggak dipakai mubazir. Mubazir itu dosa, ya. Imam Malik itu banyak kudanya, guys, sampai 100 ekor kuda, ya. Bajunya mahal-mahal, guys, jadi nggak apa-apa, ya. Yang penting teman-teman usahakan untuk ya penuhi dulu lah apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Ustazah, nanti dibilang orang sombong, ya gitulah hidup. Kalau kita pakai baju mahal dibilang cinta dunia. Kalau kita miskin kita akan dibilang pemalas. Kalau kita cantik akan dibilang sok cantik. Kalau kita jelek akan dibilang nggak perawatan. Kalau kita sukses akan dibilang palingan cuman pewaris. Kalau kita gagal akan dibilang tuh kan gagal terus, ya. Jadi nggak ada ya, Mbak mau pakai baju mahal ataupun baju murah tetap ada hatersnya, ya. Coba aja ganti baju murah sebulan, tenang nggak hidupnya? Tetap ada yang nggak suka kok, ya. Oke, gitu ya. Jadi aman aja, aman aja. Yang penting nggak ngambil hak orang. Terus kita nggak mubazir, bajunya kita pakai, zakat bayar, sedekah keluarkan. Yang penting tidak bersenang-senang di atas penderitaan orang di sekitar kita, ya. Ustazah, oke, aku lagi sakit. Amin. Semoga Allah mudahkan, syafakillah, ya. Ustazah, gimana hukumnya seorang anak memberi uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan suaminya? Nggak apa-apa lah. Kalau anak perempuan itu adalah haknya uang dia. Mau dia kasih ke orang tuanya tanpa dia kasih tahu suami nggak masalah. Ya kan itu uangnya anak perempuan. Oke ya, Ustazah, apa boleh kodo puasa sebulan tanpa jeda? Boleh, tapi kodo apa kok? Banyak banget sebulan. Hai, palingan 7 hari ya. Ustazah, apabila melanggar nazar berdosa, segera bertaubat. Bayarlah, ingat nazarnya kan? Bayarlah sebelum kita meninggal, ya kan? Ustazah, oke. Kalau sudah bayar fidyah aja. Apa harus diganti puasa? Lah berarti bisa ganti puasa. Kenapa harus fidyah? Gitulah ibaratnya. Apakah kalau saya fidyah, saya kodo juga? Kalau ada yang bilang harus kodo, lah berarti bisa kodo, kenapa harus fidyah? Jadi maksudnya gini, Mbak, kodo aja dulu, Mbak. Kalau ndak mampu baru fidyah, Mbak. Ya, nah jadi untuk kedepannya sih, ya. Selagi bisa kodo dulu. Kalau nggak bisa baru fidyah. Kalau ada yang menyatakan kalau udah fidyah harus kodo juga, lah berarti bisa kodo itu kawan. Ya, kalau dia bisa kodo, ya kenapa dia harus bayar fidyah kemarin? Semoga paham ya, yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, kalau wudhu pakai air yang ada di bak boleh nggak masalah kata Imam Hanafi. Ustazah, oke, bayar nazarnya pakai apa Zah? Bayar nazarnya pakai yang teman-teman nazarkan. Nazarnya apa? Potong kambing, bayarnya pakai kambing. Puasa, bayarnya pakai puasa. Gitu ya. Bayar nazar pakai apa Zah? Pakai yang teman-teman oke gitu ya. Ustazah gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah sebentar ya, sama-sama ya. Kita pelan-pelan aja ya guys. Aku juga pelan-pelan ya. Ustazah sebentar ya. Sujud sawi dibaca berapa kali? 2 kali. 2 kali sujud, 2 kali baca. Misalnya nih kita lagi lupa rokat. Nah ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 aja dulu ya. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, nah itu dia ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke, hadir Neng Ustazah, siap Neng ya. Zah, bolehkah curhat di kuburan? Nggak boleh. Nggak boleh ngomong dengan ahli kubur guys. Ya, teman-teman cukup ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, lalu ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak usah nunggu mereka jawab, langsung masuk aja. Setelah masuk, lalu teman-teman ambil air, siram. Lalu kemudian doakan, pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau mau baca zikir pagi, kalau mau berzikir boleh, nggak masalah. Tapi tidak boleh curhat ke ahli kubur. Mama, tetangga tuh jahat, itu nggak boleh.
Ma, orang kantorku jahat, ma, nggak boleh. Ya, termasuk ibu-ibu, kalau suaminya udah meninggal, pengen nikah lagi, nggak usah izin suami. Nanti datanglah ke kuburannya, bang, izin nikah lagi ya bang. Iya, aku ridho. Nanti malam aku datang pasti jawab kabul. Kan repot guys ya. Khusus aja nggak boleh ngomong dengan ahli kubur ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau puasa nazarnya Senin dan Kamis, Zah, ngeri nih orang ini. Zah kalau nazarnya puasa Senin dan Kamis dan duha. Jadi selamanya nggak boleh ditinggal. Pakai batas dong mbak. Misalnya nih, ya Allah saya bernazar. Kalau anak saya lahir perempuan, maka dengan selamat gitu. Maka saya akan puasa Senin Kamis 2 bulan berturut-turut. Kayak gitu guys. Kalau seumur hidup ndak iya, susah itu guys ya. Khusus aja, oke, siap-siap Mbak Legem. Hutang puasa dibayar kodo tapi enggak dihitung berapa yang sudah bayar. Apakah harus dimulai dari awal lagi? Enggak, seingatnya saja. Khusus aja, bapak kandung tidur sama anak perempuan yang sudah bersuami. Auratnya tetap dari pusat sampai lutut aja. Secara hukum nggak ada problem. Usahakan jangan berdua aja. Khusus aja, kalau waktu yang dijanjikan untuk nazar sudah terlewat, bayar aja mbak. Lebih baik tetap dibayar daripada enggak sama sekali. Karena dosa tidak membayar nazar itu berat, besar ya. Khusus aja, sebentar ya. Oke, Zah, apa boleh kodo puasa sebulan penuh? Nggak ada masalah. Kodo apa? Oh, sebulan penuh nggak puasa. It's okay, nggak masalah. Berturut-turut nggak apa-apa. Yang penting sampai bulan Sya'ban ya. Oke, cara bayar utang haid selama bulan puasa. Ya, misalnya kemarin mbak 7 hari nggak berpuasa karena mbak haid. Sekarang mbak bisa ganti besok. Niatnya sengaja aku puasa kodo karena Allah. Udah gitu aja. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Udah gitu aja. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Oke, clear ya. Clear kan? Oke ya, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, ini dia doanya ya. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Mana tadi niatnya? Nah ini ya, gitu aja segampang itu kan. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Ustazah, udah aku tahu. Mbak, YYYYYZB. Puasa kodo sebulan penuh tanpa jeda boleh mbak. Ya. Ustazah, ketika lupa rokaat dan mau sujud sahwi, tapi lupa juga apakah sholat kita sah? Sah, karena status hukumnya hanya sampai ke dalam sunnah muakkad. Buat video di belakang soft ya, insya Allah ya. Ustazah, ambil wudhu di kamar mandi, apakah pintunya harus dibuka apa ditutup? Boleh ditutup, nggak jadi masalah ya. Boleh ditutup, nggak jadi masalah. Jangan dibuka lah, nanti nampak auratnya ya. Oke, gitu ya. Ustazah kok nggak nyariin saya? Saya udah 2 hari nggak live. Oh iya ya. Ustazah, oh iya ya. Iya oke. Ya itulah pokoknya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid, kalau mau puasa Senin Kamis boleh nggak? Boleh. Puasa Yaumul Bid juga, Senin dan Kamis juga boleh. Tetapi kalau seandainya teman-teman puasa Daud, itu nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, nggak usah lagi puasa Senin dan Kamis ya. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Cari muridnya Zah. Gitu ya. Jadi kalau Senin Kamis dengan Yaumul Bid boleh aja. Tapi kalau udah puasa Daud, jangan lagi Senin dan Kamis, jangan lagi Yaumul Bid. Karena kalau teman-teman puasa Daud juga, Yaumul Bid juga, nanti dia berbenturan, dia jadi tidak sehari puasa, sehari tidak. Kalau sholat pakai baju daleman aja boleh nggak? Yang penting mukenanya benar-benar ketutup, itu cuman bagian dari adab ya. Yang penting mukenanya asli, original, ketutup ya teman-teman ya. Witir boleh nggak? 1 rakaat boleh banget ya guys. Witir 1 rakaat boleh ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Ustazah, oke, gimana niat nazarnya? Sama aja. Sama aja. Karena nggak paham ternyata bisa ditentukan waktu. Bisa diubah niat nazarnya. Kan kemarin nggak tahu, Mbak. Yang lalu biar berlalu ya, Mbak. Nanti lain kali nazar pakai batas waktu ya, guys. Misalnya, ya Allah, kalau lahir anakku selamat, aku sholat tahajud 2 minggu berturut-turut. Jangan aku sholat tahajud selamanya, repot. Ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau lagi haid boleh nggak kita berwudu? Hanya membangun kebiasaan, dia tidak bisa menghilangkan hadas besarnya. Ustazah, oke, sebentar ya. Puasa Daud harus dimulai dari awal bulan atau gimana? Boleh dimulai di kapanpun, tapi jangan dimulai di hari Jumat dan hari Sabtu. Itu aja ya. Ustazah, sebentar, hukum menjual kotoran sapi untuk pupuk boleh, mubah? Ustazah, oke. Jika aku ada rezeki, aku mau umroh. Apakah itu nazar? Enggak, itu cuman keinginan. Kalau nazar tuh gini, kalau nanti aku naik jabatan, aku umroh. Nah, itu baru nazar. Nazar itu ada syaratnya. Syarat itu ada pada nazar ya. Ustazah, saya bernazar gaji pertama ternyata dengan gaji pertama, tapi ternyata uangnya udah nyampur dengan uang yang lain. Ya udah, kalau kayak gitu teman-teman pakai uang yang lain aja ya. Ustazah, oke, mau tanya, kalau zikir sambil tiduran boleh nggak? Pegel. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, oke. Ustazah, baca sholawat sambil lihat TV atau main HP aku nggak nyaranin. Ya sama dengan gini ya, teman-teman duduk santai nemenin suaminya makan, teman-teman sambil main HP. Gimana kira-kira? Apa perasaan macam daripada suaminya? Nah kayak gitu kan, apa perasaan suaminya? Ya sama seperti kita sholawat sambil main HP ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sudah oke, sebentar ya. Kalau mau kirim jilbab hadiah ke Ustazah, oh ya, ya oke. Baca pula guys. Ya Mbak Vanili, terima kasih ya. Ustazah berjanji dengan orang lain tidak bisa menepati janjinya, bisa dibayar dengan puasa nggak? Nggak bisa. Janji ke orang lain harus dibayar dengan ke orang lain itu ya. Ustazah gitu ya teman-teman ya. Iya, kayak gitu ya. Oke, Ustazah matur nuhun ya Mbak. Nggak mungkin kan aku bilang kirim banyak-banyak Mbak. Kan nggak mungkin kan guys. Grogi pula aku menjawabnya. Terbaca pula masalahnya. Itulah guys. Ustazah, iya sebentar ya. Kalau haid rambut rontok nggak perlu dikumpul. Ya, dia nggak perlu dikumpul. Dia cukup dengan tidak diapa-apain. Tidak ada dalil yang mengharamkan itu ya. Ustazah, puasa Ramadan belum diganti. Apakah boleh puasa Senin dan Kamis? Kalau Mbak takut silahkan ganti dulu. Sebenarnya puasa kodo itu boleh sampai Ramadan tahun depan. Tapi Mbak boleh kodo puasa di hari Senin dan Kamis itu. Ya, tapi niatnya satu aja. Kalau niatnya kodo ya kodo aja ya. Oke, gitu ya. Oke ya. Ustazah, kalau dalam sholat ada ragu, tidak tumak ninah, apakah boleh membatalkan sholatnya? Tidak usah. Tidak usah ya. Nanti rakaat pertama tidak tumaninah, rakaat kedua langsung tumaninah. Ustazah, sholawat sambil naik motor nggak ada masalah, sambil nyetrika nggak ada masalah, sambil nyetir nggak ada masalah. It's okay ya. Ustazah, sama-sama Mbak Aisyah ya. Ustazah, resep cantik nggak ada ya teman-teman. Kalaupun ada aku nggak bakal kasih. Udah aku bilang kalau ada resep cantik nggak bakal kasih. Nanti sainganku banyak ya. Ustazah, oke. Doa untuk anak yang sedang jauh dari kita. Lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya, saya ingat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu doakan anaknya ya. Oke, doakan anaknya ya. Ustazah, oke sebentar. Apa hukumnya orang munafik? Dosanya besar. Hayatul munafik ats-tsalatsa. Ciri orang munafik itu 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Halo Bray, udah di mana? OTW, padahal masih di rumah. Munafik.
Kamu udah di mana? Udah deket nih, udah deket nih, udah deket nih. Padahal masih jauh, munafik. Udah di mana? Udah di simpang. Padahal masih di rumah, munafik. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Besok ke rumah aku ya. Oke, insya Allah aku kesana, gitu kan. Rupanya males lah, nggak usah, nggak ditepati janjinya. Itu ke idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mungkir. Yang ketiga, idza tumina khana, kalau dia dipercaya dia berkhianat. Nah, itu ciri orang munafik ya. Munafik ini lebih parah. Pada masa Rasulullah, orang munafik ini lebih banyak menghancurkan Islam dibanding orang kafir yang harbi ya. Oke, apakah sama dengan bermuka dua? Bermuka dua itu beda. Bermuka dua itu namimah namanya. Namimah ya, bukan nama tetangga kita ya guys. Ini nama sifat namimah. Ada dalil mayyamshi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Siapa yang berjalan di atas namimah, haram jasadnya masuk surga ya. Datang ke sini ceritakan ini, datang ke sini ceritakan ini. Pas dikonfirmasi pura-pura baik, pura-pura nggak ada masalah. Itu namimah. Semoga para namimah segera bertaubat karena dia tidak bisa masuk surga ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Istighfar sambil nyetrika boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Oke, Ustazah, puasa Daud kalau tidak istiqomah nggak masalah. Karena gimana pun dia tetap sunnah saja. Ya, oke. Gitu ya, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik tuh foto aku di pojok kiri atas tuh, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Nah gitu ya guys. Ustazah, oke ya, suami tidak mau sholat, apakah bisa bertahan? Oke, baik, jadi begini. Ketika dosa suami tidak mendatangkan dosa bagi kita, bertahanlah. Mudah-mudahan dengan kita dia bisa lebih taat. Tetapi ketika dosa suami menyebabkan kita juga berdosa. Contoh, ketika dia dia selingkuh, kita tidak mau melayani, kita juga dosa. Dia tidak menafkahi, kita juga tidak mau melayani, itu kita juga dosa. Ketika dosa itu udah mengenai diri kita, boleh diakhiri pernikahan itu. Tapi kalau cuman dia yang nggak sholat, ya, cuman dia yang tidak ibadah, itu kan urusan dia dengan Allah. Kita tidak berdosa karena kita sudah mengingatkan. Oke, selagi dia tidak mengingkari itu ya. Karena ada orang yang dia tahu sholat, tapi dia nggak sholat, itu orang fasik, tidak perlu bercerai. Tapi kalau dia mengingkari ibadah sholat itu sebagai sebuah ibadah, kata Imam Hanafi itu orang kafir ya. Oke. Sebaliknya sama ya. Oke, aman ya guys. Saya bertanya doa keluar rumah dari muslim, ya udah sekedar bismillahi tawakkaltu boleh. La haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, kalau lagi sholat bacaannya itu aja, ndak apa-apa mbak. Mbak nggak sendiri. Teman-teman kita yang ngetik nih sholatnya itu aja mbak bacaannya mbak. Ya, kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga kul a'udzu birabbin nas. Kadang-kadang setiap rakaat pun itu juga mereka mbak. Jadi ndak apa-apa ya. Kalau mbak mau ganti ayat kursi, kan itu ayat Al-Quran juga. Yang penting dia ada dalam Al-Quran ya. Atau sekedar ad-duha 2 ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Allahu Akbar, tidak apa-apa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar, itu aja, tidak apa-apa, ya kan? Nah, sekali-sekali gantian lah guys ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia mengingkari sholat itu bahaya mbak. Tapi kalau dia tahu sholat itu bagus, tapi dia nggak mau, itu cuman fasik ya. Ustazah, oke, doa agar hati tenang karena banyak masalah ya. Perbanyak baca Al-Quran, cari masalahnya, urai, selesaikan ya. Ustazah, kalau nikah siri udah pisah, sebentar, nikah siri udah pisah, kapan kalau nikah siri udah pisah, manalah tadi nih nikah siri tadi nih, udah pisah kapan disebut sudah bercerai? Cerai itu terjadi karena 4 hal. Kemudian yang pertama adalah suaminya yang ngomong talak. Yang mana Mbak Hartono? Mungkin terfilter, coba ganti bahasanya ya. Yang pertama adalah suaminya yang ngomong talak ya. Yang kedua istrinya yang menggugat. Yang ketiga salah satunya murtad. Yang keempat salah satunya meninggal.
Udah itu aja. Jadi dianggap talak kalau suaminya Mbak yang ngomong talak ya. Oke, kalau istri berhutang, suami tidak mengetahuinya, dosakah? Enggak, hutang tanggung masing-masing dalam agama kita ya. Ustazah, apa boleh sholat suratnya baca ayat kursi? Boleh, nggak masalah. Ayat kursi itu kan ayat Al-Quran guys. Jadi boleh guys, ayat kursi itu kan ayat Al-Quran. Yasin juga ayat Al-Quran guys. Boleh guys, nggak apa-apa ya. Nah, boleh. Bolehkah menelpon di dalam masjid? Nggak ada masalah ya, asal jangan ngegibah aja. Nazar puasa seumur hidup, mana bisa nazar kayak gitu? Orang nazarnya aja udah salah. Nazar puasa seumur hidup, mana boleh puasa seumur hidup ya? Udah bertaubat saja, yang lalu biar berlalu ya. Oke, tak boleh puasa seumur hidup. Puasa sepanjang tahun itu nggak boleh. Puasa terus tanpa putus itu nggak boleh. Oke ya. Oke, sebentar ya. Aman ya. Ustazah, zikir ustazah zikir ustazah untuk sehari-hari. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilallah zikir yang paling oke. Karena itu menghujamkan kalimat tauhid dalam hati kita ya. Kalau ikut arisan suami nggak tahu boleh nggak zah? Nggak ada problem. Yang penting tidak hak suami yang kita jadikan uang arisan ya. Kalau suaminya bilang ini ada uang untuk kamu 5 juta, pandai-pandailah, 100 ribunya kita pakai arisan, nggak jadi masalah ya. Oke, aman ya Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke, nazar puasa Senin dan Kamis seumur hidup, minta ampun saja sama Allah seumur hidup ya. Nanti lain kali ke depan itu kan karena Mbak nggak tahu, kemarin berat kali kayaknya bebannya ya Mbak, makanya puasa seumur hidup ya Mbak. Ya semoga Allah mudahkan, segera bertaubat. Nggak ada itu, nggak akan bisa ya, susah itu ya. Tapi kalau mau Mbak apalagi kalau ketemu hari tasyrik kan nggak bisa puasa ya, sakit kan nggak bisa puasa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Jual rumah apa ada zakatnya? Ketika dia terkonversi dalam bentuk tabungan ada zakat. Tapi kalau jual rumah, beli mobil nggak ada zakat. Jual rumah untuk berangkat haji nggak ada zakat. Kalau dia numpuk baru wajib zakat ya. Ustazah, oke sebentar ya, aman ya teman-teman ya. Kalau istri berhutang ke suami wajib dibayar. Sesudah wudhu bersentuhan dengan cucu tidak batal. Cucu itu mahram kita. Sedekah suami nggak tahu nggak ada masalah, selagi sedekah itu tidak mengganggu haknya suami. Puasa sunnah tanpa izin suami nggak boleh. Puasa sunnah itu harus izin suami ya teman-teman ya. Puasa sunnah itu harus izin suami. Siap Mbak Dara ya. Oke, Ustazah, suami hutang atas nama istri. Itu hutang siapa jadinya? Hutang siapa yang berakad? Siapa yang berakad dialah berhutang. Kalau akadnya adalah suami yang berakad, maka suami yang berhutang. Ya, istri yang berakad, istri yang berhutang ya. Oke, nah Ustazah, kenapa zakat mal harus dikeluarkan? Karena kita tidak boleh menabung selagi masih ada orang lapar. Tapi kita pengen juga nabung. Silahkan nabung kata Allah, tapi keluarkan zakatnya. Oke. Pengen jam seperti Ustazah. Oh, jam aku ini mantap guys. Ini jam tangan Al-Quran ini guys. Udah bisa di-spill nggak ya? Ntar aku cek ya. Yang 100 kali itu bacaannya setelah sholat subuh. Boleh. Kalau witir 1 rakaat boleh nggak? Caranya gimana ya? Gini Mbak. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Siap Pak Boy? Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan 1 rakaat ya, siap Buya ya. Ustazah, oke, tak pakai kacamata tetap macan, nggak macan lah harimau. Oke ya, sarapan nasi goreng, oh iya, tadi sarapan aku minum shake aja. Setelah qobliyah subuh, zikir dulu apa langsung sholat subuh? Tergantung Mbak. Tergantung. Kalau masih ada waktu, Mbak berdoalah setelah qobliyah subuh, itu juga mustajab. Ya, nah itu adalah mustajab ya setelah qobliyah subuh. Salat fajar kan, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Tapi kalau waktu subuhnya udah mau habis, nggak usah sholat subuh aja. Toh habis sholat subuh, ba'dal maktubah, setelah sholat fardu itu juga mustajab kok guys. Siap Mbak Oma? Oke, sebentar ya. Zikir saat setelah sholat, aku sambil lihat ke bawah ya guys, karena kalau di atas aku kamera belakang nggak bisa ditahan nih komentarnya nih kalau aku mau baca. Aku sambil lihat ke bawah ya. Oke, zikir setelah sholat duha, apakah doa dulu atau zikir dulu? Yang namanya zikir dan doa itu adalah zikir dulu baru doa. Ya, zikir dulu baru doa ya teman-teman ya. Nah, zikir itu memuji Allah, doa tuh minta kepada Allah. Siap Mbak Iwish, ya kan? Ngisi nutrisi ya. Aku kira-kira aku vitamin ada pun. Oke, jadi zikir itu adalah doa kepada Allah. Zikir itu memuji Allah. Doa itu meminta kepada Allah. Jadi kita puji dulu baru minta. Iya dong, teman-teman dengan manusia kan kayak gitu. Ambil hatinya dulu baru minta, ya kan? Puji dulu, abang nih ganteng dang, ujung-ujungnya minta duit bang, gitu kan? Nah dengan Allah juga kayak gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu kemudian teman-teman boleh berzikir ya. Siap Buya Habib ya. Ustazah vitamin C. Ustazah vitamin C. Oke, perlu nutrisi ya, Masya Allah. Bolehkah wudhu di kamar mandi? Boleh, nggak ada masalah. Hanya saja tutup bibirnya, ucapkan dalam hati waktu niatnya ya. Kapan ke Pakning lagi? Oke. Iya, ntar ya, next time ya, aku mampir ya. Ustazah, bacaan pas sujud terakhir, Allahumma rzuqna mahroja, diucapkan dalam hati nggak? Boleh dilafazkan. Doa di sujud terakhir itu boleh dilafazkan. Kalau pakai bahasa Arab. Ya, doa yang lain juga bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh. Atau doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Itu bisa. Sujud. Sujud terakhir guys. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu baca doa guys. Di sujud terakhir ini ya. Baru duduk. Mantap itu. Apa benar zaman Rasulullah kalau zikir nggak ada perempuan? Kalau zikir nggak ada perempuan. Maksudnya gimana Mbak Audan? Bolehkah setiap sholat sunnah ditambah surat pendek lainnya? Boleh. Boleh. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ayat pendek itu guys, ayat pendek itu namanya ayat. Dia bisa kok cuman satu ayat. Contoh, ya kita mau buru-buru nih pura-puranya nih kan. Kita mau buru-buru gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Allahu akbar. Boleh. Nggak ada masalah ya. Satu ayat pun boleh ya. Ustazah, sholat duha yang paling utama jam berapa? Sholat duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Ustazah, setelah boleh nggak sholat taubat setelah maghrib? It's okay, nggak ada masalah. Sholat taubat itu boleh kapanpun, selain habis asar dan habis subuh. Itu aja, selain habis asar dan habis subuh. Nggak cuman sholat taubat loh, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, ya sholat taubat, itu bisa aja kapanpun. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh. Karena kalau habis asar dan habis subuh, itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi, itu jadwal haram sholat buat orang Islam ya. Oke, Ustazah, apa benar zaman Rasulullah zikir itu nggak ada perempuan? Nah, aku nggak paham nih pertanyaannya Mbak ya. Ustazah, jamak qasar batasnya berapa lama? Kalau di luar negeri 3 tahun. Wah, nggak bisa 3 tahun ya. 7 hari maksimal ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke. Cepetan ya guys, tunggu dulu ya guys, tunggu aku jangan buru-buru masih pagi guys ya. Ustazah, oke, temanku ditalak 3 sama suaminya dalam keadaan marah. Nah, kalau talaknya talak sorih itu jatuh talak. Ku talak kau talak 3, sorih itu jelas jatuh talak Mbak. Jatuh talak itu, wallah ya, itu kata Imam Syafi'i dan ulama madhab ya. Ustazah, rumah dekat musola yang sama yang boleh ya. Ustazah, rumah dekat musola yang saya tanya, bolehkah saya ikut jamaah ya? Jadi ceritanya Mbak ini begini guys, ya aku cuekin komentar bentar ya. Jadi Mbak ini rumahnya dekat musola depan rumah, Mbaknya di rumah. Jadi Mbaknya ini pengen berjamaah dengan imam yang ada di musola. Jadi imamnya takbir, Mbaknya takbir juga.
Ya, imamnya ruku, mbaknya ruku juga. Kayak gitu kan maksudnya. Imamnya itidal, mbaknya juga itidal. Gitu kan maksudnya. Jawabannya nggak boleh, Mbak. Karena yang namanya berjamaah itu, Mbak, satu tempat, satu waktu. Kita dengan mereka satu waktu tapi beda tempat nggak bisa. Kecuali di Mekah. Kalau di Madinah dan di Mekah itu bisa. Karena di Mekah dan Madinah itu dalam kondisi di tanah haram. Selagi di tanah haram kita bisa berjamaah walaupun di depan hotel, di tepi jalan dan seterusnya. Ya. Siap Bunda Liza? Oke Mbak Mai ya. Ustazah mohon doanya untuk lunas hutang dan diberhentikan dari maksiat. Oke, doa lunas hutang itu adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal dan kayakan aku dengan pertolonganmu agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Ini arti bagus, aku sematin, segera screenshot dibaca aja. Ya, ditulis di buku, setelah di screenshot, dicatat, baca aja setiap habis sholat, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Ini bukan cuman doa lunas hutang. Aku baca doa ini juga karena ada doa untuk mengkayakan diri kita. Orang Islam itu kalau dia mapan, kalau dia kaya, kalau dia beriman, dia lebih berguna. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah titipkan rezeki ke tangan orang-orang yang beriman. Karena di tangan orang beriman itu ada sedekah, ada wakaf, ada zakat. Dan saya selalu berdoa, semoga Allah titipkan rezeki ke tangan teman-teman semua. Karena kalau teman-teman suka dengan belajar agama, udah pasti itu orang beriman. Setidaknya pengen jadi orang beriman. Oke? Semoga Allah titipkan rezeki kepada kita semuanya. Oke ya? Oke, Ustazah, bolehkah merayakan Maulid Nabi istri di majelis laki-laki? Maulid Nabi secara status hukum tidak sampai ke tahap haram. Dia boleh selagi dia adalah syiar. Selagi dia adalah syiar ya, kita mendengarkan ceramah ustadz, sholawat gak masalah. Ustazah berdoa banyak sebelum salam saat sholat. Iya. Yang lebih oke adalah di sujud terakhir, itu juga sangat bagus. Lebih baik mana, wanita berjamaah di masjid atau di rumah saja? Wanita tidak wajib ke masjid, tetapi wanita juga tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil dari Rasulullah kepada para sahabat, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzul lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkan dia. Jadi perempuan itu boleh ke masjid. Yang lebih bagus gimana? Berjamaah. Di rumah berjamaah justru jauh lebih bagus. Karena 27 derajat bukan karena masjidnya ya, tetapi karena berjamaahnya ya. Tapi kalau ke masjid jangan tabaruj ya, jangan berlebih-lebihan, jangan berdandan lebih banyak, biasa aja ya. Ustazah, bolehkah sholat tahajud setengah jam sebelum subuh? 10 menit sebelum subuh pun boleh. Yang penting sebelum azan subuh. Bolehkah sedekah subuh diberikan orang tua? Boleh, nggak masalah ya, nggak masalah ya. Oke, bolehkah kita sholat qobliyah subuh di rumah lalu jemaah di musola? Silahkan, nggak jadi masalah kalau musolanya dekat rumah ya. Ustazah, apa doanya supaya orang bayar hutang? Nah, ini aku belum hafal. Doa berhutang aku baru ngafal beberapa waktu yang lalu. Ya, nanti aku coba hafal ya, doa agar orang mau bayar hutang. Aku nggak hafal teman-teman ya. Kemarin Ustazah doa biar mudah lunas hutang, biar mudah lunas hutang. Aku harus menghafalnya. Sekarang udah hafal. Nah, doa supaya orang bayar hutang, nah, nanti aku hafal ya. Oke, karena memang aku secara pribadi menghindari diri dari hal hutang piutang gitu ya. Nah, tapi itu pilihan. Teman-teman tidak harus seperti aku, boleh aja tapi selesaikan hutang piutangnya ya. Ustazah, bolehkah beristri tanpa sepengetahuan istri pertama? Mengacu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib kalau mau poligami harus izin Fatimah. Nah, idealnya Bapak izin Pak. Karena kalaupun boleh Pak, misalnya kita bantah nih, boleh kok menikah tanpa izin istri pertama, Rasulullah aja kayak gitu. Oke, sekarang pura-puranya Bapak sedang melakukan itu. Bapak istri pertama, istri kedua, terus Bapak dengan istri pertama bilang, Bang, adek satu-satunya kan Bang? Iya dek. Istri kedua bilang, lebih cinta aku kan Bang? Iya. Istri pertama bilang, Bang, cuman sayang aku kan? Iya. Berapa banyak kebohongan? Iya. Rayuan yang kita ucapkan yang istrinya adalah dusta. Jadi bahaya Pak. Nanti kita jadi berdusta terus sama istri pertama. Ujung-ujungnya dosa juga Pak. Endingnya tetap dosa ya. Saran aku poligamilah dengan izin istri pertama ya. Oke, Ustazah, bolehkah di atas kuburan dipakai batu nisan yang sudah siap pakai? Is oke, nggak ada masalah ya.
Oke, doa lunas hutang tadi udah kita catat ya guys. Kurasa banyak kali orang berhutang di sini ya. Dari profil picture-nya yang miring-miring nih udah hutang, minta doa lunas hutang terus. Coba ya guys. Nah, catat ya teman-teman ya. Semoga lunas ya hutang-hutangnya ya. Nah, ini ya doa lunas hutang. Catat weh, pagi-pagi bicara hutang kawan. Nggak apa-apa itu ya dia doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Doa terus, saya selalu doakan teman-teman ya. Ya Allah, seandainya ada teman-teman onlineku yang pengen hijrah, pengen lunas utang, pengen keluar dari riba tapi kesulitan, berikan kemudahan ya. Udah pada jatuh tempo. Oh ya insya Allah ya Allah berikan kemudahan ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, sebentar ya. Apakah beda wirid dengan zikir? Sama aja. Wirid itu, zikir itu bahasa Arab ya. Sama aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau ditambah ya Hanan, ya Manan boleh. Itu zikir ya. Oke, gitu ya. Ustazah, doa apa yang dibaca agar tidak kentut setelah berwudu? Sejauh ini belum ada doanya. Ya, teman-teman, kalau kentut itu nggak ada masalah, tinggal ambil wudu lagi. Ya, ketika kita ngambil wudu, justru itu akan membuat kita itu berguguran dosa-dosanya. Ingat ya, setiap kita ngambil wudu dan menyempurnakan wudu kita, itu akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang kita wudukan itu. Dengan syarat siapa Mbak BGNDP namanya susah kali ya. Oke, apa namanya tuh berguguran dengan syarat sempurna. Kalau pakai make up ya dihapus. Nah, takutnya dia waterproof, anti air gitu kan. Nah, kemudian kalau pakai kutek ya dihapus kuteknya. Kalau pakai cincin ya dilonggarkan cincinnya biar mudah wudunya. Oke. Gitu ya. Oke, aman ya guys. Nah, jadi kalau dia sempit jangan dipakai. Kalau udah turun dia longgar baru pakai lagi. Berarti kalau aku nggak pakai cincin berarti aku lagi naik. Ustazah nggak muat cincinnya, susah wudunya. Oke ya, Ustazah apa hukumnya? Sebentar ya. Surat apa yang dibaca waktu sholat istikharah dan kapan waktu yang tepat? Sholat istikharah itu termasuk ekosistem sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Ketahuan ya. Nah, kapanpun teman-teman ya, siang dan malam bisa ya. Jadi bisa dikerjakan siang dan malam. Apanya suratnya bebas aja. Nanti setelah sholat itu baru mohon petunjuk kepada Allah ya. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah setelah itu baru mohon petunjuk kepada Allah ya. Sebentar. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, lipstik wajib dihapus nggak kalau kita ngambil wudu? Tergantung. Kalau lipstiknya waterproof itu tidak harus dihapus. Kalau lipstiknya tidak waterproof tidak perlu dihapus walaupun masih ada sisa kan dia tembus air. Doa iftitah baiknya gimana? Baiknya gimana apanya maksudnya Pak? Lafaznya atau baiknya dibaca atau tidak? Yang mana nih? Ustazah, sholat taubat apakah boleh dengan surat-surat lainnya? Teman-teman aku jelaskan. Seluruh jenis sholat, aku ulang, seluruh jenis sholat, aku ulang, seluruh jenis sholat. Sekali lagi ya, seluruh jenis sholat, kalau teman-teman masih pemula, tidak usah difikirkan ayat pendeknya. Ayat pendeknya bisa aja teman-teman baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Yasin walaupun cuma 1 ayat pertama. Jadi nggak perlu pusing teman-teman. Memang ada ayat khusus pada beberapa sholat. Contoh, sholat duha, rakaat pertama ad-duha, rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha gitu kan. Tapi itu cuma keutamaan ya teman-teman ya. Itu bukan kewajiban ya. Itu cuma keutamaan, dia bukan kewajiban. Contoh, sholat witir, rakaat pertama adalah al-a'la, rakaat kedua adalah ad-duha ya. Kemudian rakaat ketiga al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Nah itu cuman keutamaan, itu bukan kewajiban ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, lafaz iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai di situ cukup ya. Ustazah, apa doa setelah sholat awabin ada doa khusus?
Setelah awabin ada doa khusus enggak? Tidak ada, perbanyak istighfar aja ya. Oke, perbanyak istighfar ya. Oke, Ustazah, oke. Apa hukumnya kalau istri meminta duluan kalau berhubungan badan? Jawabannya adalah nggak ada masalah. Jawabannya nggak ada masalah. Itu kan kebutuhan keduanya, bukan cuman suami aja. Aku terpaksa menjawab hal-hal yang seperti itu. Ustazah, kalau subuhan di masjid waktu sempit karena qobliyah atau tahiyatul masjid. Qobliyah atau tahiyatul masjid tentu qobliyah ya. Qobliyah dengan tahiyatul masjid tentu qobliyah ya. Qobliyah itu sunnah muakkad ya. Sementara sholat tahiyatul masjid itu adalah sunnah biasa ya. Oke. Sebentar ya, Mbak coba cek ya Mbak. Oke, apa namanya itu? Lihat chat ya Mbak kayak gitu. Oke. Ustazah, oke gitu ya Mbak Dua. Ustazah, qobliyah waktu yang tepat. Qobliyah itu ada beberapa ya. Qobliyah itu ada beberapa. Yang pertama adalah pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Ini qobliyah dan ba'diyah nih ya teman-teman ya. Qobliyah dan ba'diyah ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Aku ulang pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke ya, aman ya. Qobliyah apa sama dengan rawatib? Pinter. Jadi rawatib itu si bapaknya. Bapak ini punya 2 anak, namanya si qobliyah dan ba'diyah. Kayak gitu ceritanya. Paham ya teman-teman ya? Dua-duanya rawatib. Nah, sebelum asar, Mbak Nur Hayatun, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa. Dia tidak terlalu dianjurkan tapi boleh dikerjakan. Oke. Nah, dia tidak terlalu dianjurkan. Tapi intinya guys, daripada pusing-pusing ya guys. Nah, sebenarnya semua sholat qobliyah dan ba'diyah bisa dikerjakan selain habis asar dan habis subuh. Gitu aja intinya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar nih ada pertanyaan nih. Sholat duha, oke, habis dia duha. Lalu dia sholat hajat, oke. Lalu Mbak sholat taubat, oke. Dikerjakan dalam waktu yang sama, oke Mbak, nggak masalah Mbak. Habis duha, Mbak taubat, hajat, istikharah, wudhu, boleh nggak masalah ya. Kalau sebelum zuhurnya 2 rakaat bisa. Oke, Ustazah itu 4 rakaat sebelum zuhur apa 2 rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat, tapi boleh cuma 2 rakaat. Paham ya? Nah, dia 4 rakaat. Sebelum zuhur itu 4 rakaat, tapi kalau cuma 2 rakaat sangat dibolehkan ya. Nah, 4 rakaat tuh gimana? Ya, untuk pemula ya 2 kali salam aja ya, 2 kali salam aja ya. Ustazah, oke, sah nggak sholat kalau pakai inai? Inai nggak apa-apa, karena inai itu kan dia masuk ke dalam kuku, dia tidak menghalangi air wudhu yang masuk ke kuku ya. Ustazah, maksud talak 3 itu apa ucapan cerai diucapkan berturut-turut dalam waktu yang sama atau total ucapan cerai? Ada 2 talak 3 itu. Pertama adalah diucapkan berturut-turut. Contoh, aku talak engkau, damai lagi, baikan lagi, bulan madu lagi. 2 tahun lagi, aku nggak mau lagi sama kamu, kuantarkan kau ke rumah orang tuamu. Talak 2 lagi. Ya, setelah 3 tahun lagi, ngomong lagi, talak 3. Itu bisa, talak 3 dalam beda waktu. Wah, ada yang talak 3 diucapkan sekaligus dalam satu waktu. Ku talak kau talak 3. Kalau dia dengan jelas, maka itu talak sorih. Itu jatuh talak 3 sekaligus. Atau ditalak 3 kali dalam masa iddah. Ya, misalnya masa iddah kan 3 bulan. Ya, ku talak engkau. Oke, talak tuh saidahnya 3 bulan atau 3 kali suci. Dalam 3 kali suci ini, kalau seandainya dia talak lagi, jatuh talak 3. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Ustazah, sekolah aku, dulu aku pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin. S2 aku jurusan Usuluddin. S3 aku jurusan Syariah. Ustazah, di masjid terkadang setelah azan Isya ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Isya. Iya dong, itu namanya sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Ustazah,
Oke, sebentar ya. Kita ambil wudhu lebih dari 3 kali. Apakah wudhunya harus diulang lagi? Tidak ya teman-teman ya. Kuliah zuhur 2 kali salam atau qobliyah zuhur 2 kali salam atau 1 kali salam. Qobliyah zuhur bisa 1 kali salam, bisa 2 kali salam ya. Oke, bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam, bisa ya. Oke, nah kemudian setelah itu kalau dia 1 kali salam caranya gini, sengaja aku di Indonesia Pak, kuliahnya di Indonesia, negeri kuliahnya tapi nggak bisa sebutkan instansi kalau di live. Aku ngomong apa ya tadi ya? Qobliyah zuhur bisa 4 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya baca ayat pendek. Clear ya? Berarti kalau satu kali salam jadi 4 rakaat. Kalau mau ya 4 rakaat 1 kali salam ya. Oke, S4 ku di Samsung ya. Ustazah, oke. Sholat duha sekali salam, 1 kali doa. Gimana? Boleh. Sekali salam, 1 kali doa. Ya, bisa. Cuma 2-2 aja lah guys. Kalau 4 rakaat langsung nanti teman-teman lupa rakaatnya. Ya 2-2 aja lah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku lagi sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Oke, berarti kalau talak 3 nggak boleh rujuk lagi ya? Boleh dengan syarat si perempuan ini harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus dukhul. Ya, tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan habiskan masa iddah 3 bulan. Kalau sudah itu baru bisa rujuk. Kalau nggak diceraikan nggak bisa rujuk. Ustazah, sedekah subuh boleh dikasih siang? Boleh, dikumpulkan aja di waktu subuh. Kumpulkannya di waktu subuh. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian dikumpulkan di waktu subuh. Ya, oke. Oke, dikumpulkan di waktu subuh dan diserahkan di waktu siang, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Rusdia ya. Ustazah, bolehkah sholat ruku 1 kali? Oke. Bacaan ruku dan sujud dalam sholat ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan 1 kali cukup. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Oke. Tapi mereka semua sepakat dalam hasil ijtihadnya. Kalau sholat berjamaah cukup 3 kali. Apalagi imam. Jangan lebih dari 3 kali. Karena ada makmum yang sudah tua. Tapi kalau sholat sendiri, mereka sepakat bahwa lebih dari 3 kali, oke, bagus. Nah, jadi kalau teman-teman rukunya 100 kali, oke lah. Tapi tidak yakin aku. Ya, ini wajah-wajah udah encok pegelinu semuanya. Ruku 100 kali, subhanallahil azimi wa bihamdi. Tidak yakin aku. Tidak yakin aku, bukan suuzon, tapi sepertinya itu fakta yang tidak bisa diganggu gugat. Ustazah, apakah surga dan neraka beserta isinya itu sudah diciptakan? Sudah, karena mereka tetap makhluk ciptaan Allah ya. Makhluk bukan manusia, maksudnya yang Allah ciptakan ya. Ustazah, oke. Oke ya, sholat 2 rakaat aja deh. Saat sholat tangan bersedekah. Tangan bersedekap, apakah boleh tidak terhalang mukena? Boleh terhalang mukena. Orang kalau kita sholat pakai gamis aja kan nggak nyentuh ya, nggak nyentuh antara lengan tangan kita kan. Harus optimisasi ya. Tapi kalau ruku 100 kali ya pesimis. Canda ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, sholat jamak takdim dan takhir ada baiknya. Teman-teman lihat di TikTok aku aja. Teman-teman lihat di TikTok aku. Di pojok kiri atas video aku 2 tahun yang lalu. Karena aku masuk TikTok udah 2 tahun ya. Nah itu situ jelas kok tentang jamak qashar dalam sholat. Atau boleh subscribe channel YouTube aku. Di sana banyak banget ceramah tentang jamak qashar. Klik aja di YouTube itu jamak qashar Nela Luki kece badai. Enggak ada kece badai. Jamak qashar Nela Luki. Nanti muncul tuh video-video aku terpapar tentang jamak qashar ya. Karena di TikTok aku udah punya 7.000 video. Kalau nggak dilihat aku merajuk. Terus di YouTube aku sudah punya 4.000 video untuk teman-teman semua. Semoga nanti kalau aku nggak ada jadi amal jariah. Amin ya.
Ustazah, sebentar ya. Gimana hukumnya bayar hutang emas, bayarnya pakai uang? Jadi kayak gini ceritanya. Hutang emas itu bayar emas. Nggak boleh pakai uang. Cuma kalau mau berbentuk uang, uangnya harus terkonversi seharga emas saat ini. Misalnya nih, 10 tahun lalu kita ngutang emas 1 gram. Artinya katakan 100.000 gitu atau 200.000 gitu. Sekarang 1 gramnya udah 2 juta. Kita harus gantinya 2 juta. Ya, atau setara harga emas. Jadi hati-hati kalau minjam emas. Hutang emas bayar emas ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat syuruk dilakukan di rumah sendirian. Oke, dapat pahala syuruk tapi tidak dapat pahala haji dan umroh. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh, maka harus sholat subuh 2 rakaat di masjid. Lalu kemudian kita iktikaf di masjid, kita nggak pulang, kita iktikaf di masjid. Zikir, sholawat, baca Quran ya. Lalu sampailah datang waktu syuruk. Maka siapa yang sholat subuh 2 rakaat dalam hadis, lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Habis sholat duha zikirnya sama dengan sholat maghrib, gak ada masalah ya. Ustazah, penglaris disatuin uang penglaris. Apa Mbak Tiara uang penglaris? Nggak ngerti. Mana ada uang penglaris? Sedekah subuh aja ya Mbak. Oke, aman ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sebentar ya. Sholat isya 2 kali salam, apakah itu sah sholatnya? Nggak sah. Ke depan diperbaiki ya, fokus kalau sholat ya. Ustazah, saat kita cara menentukan waktu syuruk 1,5 jam lebih kurang dari azan subuh ya. Ustazah, bagaimana cara ambil barang emas kita ke teman yang sudah lama belum dikembalikan? Minta saja. Setelah dia tidak mau diminta, 2 pilihan kita. Kita ikhlaskan dapat pahala, kalau kita nggak ikhlaskan maka dia tetap akan menggantinya dengan kebaikan nanti pada masanya di akhirat ya. Oke, Ustazah, maaf masih tahap belajar, is okay, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Teman-teman mau nanya di sini aja bebas. Apapun yang teman-teman tanya bebas ya. Oke, selagi itu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, asal jangan nanya usia. Nanti aku jawab usiaku tergantung cuaca. Bingung lagi kan? Kalau cuaca panas lain, usiaku cuaca dingin lain. Nah, terkejut teman-teman nanti. Ya, aku sampaikan pula faktanya nanti usiaku tergantung cuaca, terkejut ya. Ustazah, habis sholat duha zikirnya sama seperti sholat maghrib, sama aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, nggak apa-apa Mbak, uang sedekah subuh ditukar dulu sebelum dikembalikan, boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat taubat, tahajud, hajat, apakah doanya harus satu-satu atau sekalian? Boleh kok sekalian. Misalnya teman-teman suka buang angin, maka teman-teman langsung sholat dulu semuanya, baru zikir dan doa setelahnya, nggak masalah. Daripada kelanjur buang angin ya. Oke, ya gitu ya. Ustazah, adakah niat sedekah subuh ketika sedang haid? Tidak ada hubungan antara sedekah dengan haid, Mbak. Sedekah dengan haid itu 2 hal yang tidak ada hubungannya. Kalau Mbak haid tetap kumpulkan aja di rumah. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Udah, kalau kita haid nanti kita serahkan di siang-siang, nggak masalah. Ya kita serahkan di siang hari, ya di hari Jumat, nggak ada masalah ya. Teman-teman yang baru mampir share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku pagi ini, coba klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya supaya kita bisa belajar terus bersama di akun ini ya. Ustazah, iya seumuran semua gitu ya. Kalau sholat sunnah tidak pakai doa iftitah nggak apa-apa. Jadi begini, semua jenis sholat kalau nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Karena iftitah itu nggak wajib, iftitah itu sunnah saja Mbak ya. Oke, sering lupa rokaat. Oh, sering lupa rokaat. Kalau sering lupa rokaat itu caranya adalah sujud sahwi. Misalnya nih teman-teman lagi sholat nih. Misalnya teman-teman lagi sholat nih. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya.
Teman-teman anggap 2 aja dulu ya. Lalu setelah itu teman-teman sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa ya. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Kemudian Allahu Akbar. Ya, salam kanan, salam kiri. Ya, itu dia ya. Prioritas sedekah ke siapa saja? Tergantung. Sedekah suami yang terbaik adalah memberi nafkah kepada istrinya. Sedekah anak yang terbaik adalah memberikan nafkah untuk orang tuanya. Tapi so far sedekah itu semuanya baik kok. Sedekah ke orang yang non-muslim juga baik. Rasulullah banyak sekali bersedekah dengan non-muslim. Gak ada masalah ya. Oke, Ustazah lebih utama Senin dan Kamis atau Yaumul Bid? Yaumul Bid karena dia lebih limited ya. Oke. Aku susah tidur sampai pagi. Apakah aku boleh tahajud? Boleh Mbak. Tidur dulu baru tahajud. Itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi dia perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud. Sah dan afdol. Ya, tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuma kurang afdol saja. Ustazah saya sendiri, hanya Allah yang menemani saya, enggak apa-apa. Semua is okay ya. Artinya selagi kita bisa lakukan sendiri, kenapa harus banyak kegaduhan di sekitar kita? Enggak ada masalah, asal tidak merasa sepi. Sendiri tapi tidak kesepian, enggak ada masalah. Daripada rame tapi penuh dengan kesepian. Is okay, enggak ada masalah ya. Oke, ya. Aku malah justru memperkecil circle terdekatku. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu banyak problem. Yang penting tetap bermanfaat bagi orang-orang yang perlu. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kesiangan bangun, tidak keburu subuh, katanya tidak boleh bicara, boleh langsung sholat. Iya dong, langsung sholat, wudhu, sholat ya. Oke. Ustazah, puasa Yaumul Bid sehari batal, nggak apa-apa ya. Puasa Yaumul Bid sehari batal nggak masalah ya. Ustazah, kalau lagi zikir, sholat, saya ngantuk, nggak bisa ditahan. Ambil wudhu lagi aja. Oke, sendiri berasa rame ya di live ya. Kita tuh udah kayak ngumpul gitu ya guys. Padahal tadi mana orangnya ya. Udah kayak nongkrong gitu ya. Ustazah, oke. Apakah berdoa istri yang tidak Apakah apakah berdosa? Oke. Istri yang tidak membangunkan suaminya. Tergantung, Mbak. Kalau kita ingatkan dia nggak mau, kita ingatkan dia nggak mau, kita ingatkan dia nggak mau, kita boleh menunda durasinya. Yang tadinya setiap hari diingatkan sholat boleh jadi sekali seminggu, boleh jadi sekali 2 minggu, kalau sekali sebulan kelamaan ya. Jadi kita nggak berdosa kok, yang penting kita udah ada usaha mengingatkan ya. Jadi kita mengingatkan orang itu bukan karena kita so ahli surga, bukan. Tapi menghindarkan diri kita dari dosa. Karena kenapa? Karena setiap kita melihat kemungkaran, kita harus nasihati dengan cara baik-baik ya. Kalau telat sholat subuh nggak usah kodo, langsung sholat subuh aja di kapanpun teman-teman terbangun ya. Ustazah, oke. Udah minta maaf tapi masih terbayang sakit hati dari ucapan mereka. Jangan Mbak, jangan merasa terlalu sakit hati dengan ucapan orang lain. Itu akan membuat kita menjadi gaduh dalam hati, Mbak. Jadi usahakan memaafkan, lakukan aktivitas yang bermanfaat, dan kemudian cobalah lupakan kesalahan orang lain. Orang yang beriman itu adalah orang yang kuat itu adalah orang yang tetap menahan dirinya saat dia tersakiti. Yang kuat itu bukan yang paling menang dalam debat, bukan yang paling kasar dalam berdebat, bukan yang paling bisa mematikan lawan. Tapi justru saat dia disakiti, dia lebih tenang, dia lebih kuat, dia lebih membuktikan dirinya bahwa hanya dia yang boleh merasakan itu. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Orang beriman itu sampai kalau dia disakiti dia akan ngomong, cukup saya aja yang ngerasain, yang lain gak boleh rasain. Seperti itu ya. Nah itu akan menjadi kekuatan, momentum yang paling bagus untuk kita menguatkan diri kita ya. Ustazah, apa doa meluluhkan hati anak? Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Orang yang kesiangan sholat subuh, bangun aja di waktu dia terbangun. Kalau sholat subuhnya udah habis, tetap sholat seperti biasa.
Oke, tetap sholat seperti biasa. Mau bangunnya jam 6.30, mau jam 7. Tapi apakah dia berdosa? Kalau dia lalai, dia tetap berdosa. Kalau dia lalai, dia tetap berdosa. Ya, Ustazah, kalau keputihan saya panjang banget bawa sholat. Oke, jadi begini. Kalau teman-teman keputihan, maka tetap harus cebok sebelum berwudu. Celananya nggak boleh dipakai lagi. Nah, kalau Mbak yang bertanya ini, beliau kerja, waktunya panjang. Saranku maaf, pakailah panty ya. Teman-teman pakai panty liner sehingga teman-teman lakukan ya yang namanya sholat diganti setiap sholat ya teman-teman ya, setiap sholat, karena itu nggak bisa. Tapi keputihannya itu coba sembuhkan, karena itu menyulitkan kita untuk sholat guys. Keputihan itu menyulitkan kita untuk sholat, tapi kan dia cuman nggak selama-lamanya kan guys, cuman saat situasi tertentu. Makanya jaga stres, kemudian jaga makan supaya kita jauh lebih sehat. Nanti ada rezeki, tetap beli madu akasia, itu keputihannya cepat aja kok sembuhnya. Udah banyak teman kita yang keputihan yang sembuh dengan madu itu. Ustazah, bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali nggak? Ya boleh dong, boleh. Imam Syafi'i bilang boleh, tapi Imam Hanafi minimal 3 kali. Saranku gimana? 3 kali lah guys, jangan terlalu minimalis lah kepada Allah, supaya Allah juga maksimal kepada kita ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ketika sholat dalam kendaraan umum sesudah sampai di tujuan, apakah sholatnya harus diulang? Tidak. Kalau udah sholat di kendaraan umum lalu kita sampai ke tujuan, tidak perlu diulang sholat. Karena sholat di kendaraan umum itu boleh ya. Oke. Ustazah, madu akasia bisa buat asam lambung? Bisa.